Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sekarang di bulan Ramadan ini kita bertemu lewat Zoom di hari yang ke-8. Semoga kita masih tetap semangat untuk menjalani ibadah Ramadan kita hingga semuanya berjalan dengan baik. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang matematika yang berhubungan dengan ibadah puasa Ramadan. Seperti kita ketahui, Ramadan adalah bulan puasa, atau Ramadan di sini dalam kalender Hijriah merupakan bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Dalam matematika, bulan 9, angka 9 ini adalah angka yang spesial karena kelipatan dari angka 9 dikali berapapun hasilnya tetap 9. Misalkan 9 kali 2, 18 itu 1 ditambah 8, 9 kali 11 juga hasilnya 99 ditambah 9 tambah 9 18, kembali lagi 1 tambah 8 sama dengan 9. Pada hari ini ya, dalam matematika ada operasi bilangan. Di antaranya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kelipatan, dan juga sama dengan. Dalam kehidupan sehari-hari ya kita sering mengaplikasikan penjumlahan, pengurangan, atau operasi bilangan ini. Tapi pada bulan Ramadan khususnya kita bisa, misalkan pada saat kita akan menghitung berapa jumlah zakat yang akan kita keluarkan atau berapa besar fidyah yang akan kita bayarkan jika kita tidak puasa. Nah, tapi saya tidak akan bahas itu. Hari ini misalkan pada penjumlahan atau penambahan ya, pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menambahkan beberapa keutamaan dibanding dengan bulan yang lainnya. Karena itu, hendaknya kita juga menambahkan beberapa amal soleh di bulan suci, sehingga kita amal ibadah kita menjadi lebih baik. Ramadan seharusnya menjadi wasilah tarbiyah bagi bertambahnya kesabaran, kekhusyuan, keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan, dan juga kesungguhan dan kepedulian. Selain penjumlahan atau penambahan, di sini ada juga pengurangan. Pada bulan Ramadan, di sini pengurangan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah berjanji akan mengurangi dan bahkan menghilangkan dosa-dosa seorang muslim yang berpuasa karena landasan keimanan dan ketakwaannya. Bahkan Allah juga menjadikan seorang mukmin yang berpuasa akan bersih kembali seperti seorang bayi yang tidak berdosa. Karena itu, selama Ramadan kita tingkatkan kemauan dan kemampuan untuk mengurangi dan meninggalkan segala perbuatan maksiat dan juga perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, operasi yang ketiga ada perkalian. Dimana di sini keistimewaan Ramadan lainnya adalah perkalian adalah bahwa Allah akan mengalihkan derajat ibadah kita lebih tinggi dari kedudukan semula. Ibadah sunnah dikalikan oleh Allah derajatnya menjadi bernilai sebagai ibadah wajib. Ini adalah berkah karunia Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengalihkan berbagai bentuk ibadah dan amal soleh selama bulan Ramadan ini, baik yang sunnah maupun yang wajib. Yang berikutnya ada operasi pembagian. Di sini hubungannya dengan ibadah puasa. Ibadah puasa pada bulan Ramadan berdimensi vertikal, yaitu hubungan hamba dengan Allah langsung. Sebab puasa hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan dan Allah. Karena itu Allah pula yang langsung akan membagikan pahala puasa. Inilah istimewanya ibadah puasa. Karena itu sebagai rasa syukur maka teruslah berbagi kebaikan dari tangan kita sendiri kepada saudara sesama muslim maupun seluruh
manusia. Membagi kebaikan tidak hanya sebatas materi, namun juga ilmu dan juga tenaga dan juga rasa. Yang berikutnya ada tentang kelipatan. Allah telah berjanji akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya yang ikhlas berpuasa dan beribadah karena Allah. Saat kaum muslimin membaca Al-Quran di bulan suci, jika kaum muslimin membaca 1 juz, kira-kira berjumlah semuanya ada 7.000 huruf, kalikan 1 huruf dengan 10 kebaikan, maka dengan 10 kebaikan pahala, 70 kewajiban, maka akan menghasilkan 4.900.000 kebaikan. Jika 1 kali haja Al-Quran dihatamkan selama bulan Ramadan, maka akan dapat 147 juta kebaikan. Jika 3 kali, kita akan mendapatkan tentu lebih banyak, yaitu sekitar 441 juta kebaikan. Nah, ya kita harus banyak membaca Al-Quran dan juga ibadah-ibadah yang lain, karena kita akan mendapat kelipatan pahalanya. Kemudian yang terakhir ada operasi sama dengan, yaitu jika keimanan ditambah puasa, maka hasilnya sama dengan ampunan Allah atas semua dosa. Jika keikhlasan ditambah puasa, maka sama dengan derajat ketakwaan. Semoga puasa tahun ini menjadikan kita sebagai manusia bertakwa, keluarga bertakwa, pemimpin bertakwa, dan negara bertakwa. Negara bertakwa itu negara yang menerapkan Islam kafah hingga mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi serta menambah rahmat bagi alam semesta. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian mungkin Bu Surya akan menambahkan sedikit materi. Ya, selamat siang anak-anak. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Haidir. Saya akan sedikit mengulang tentang operasi matematik. Yang pertama, penjumlahan. Insya Allah pada bulan Ramadan, Allah akan menambah keutamaan rahmat dan karunia-Nya apabila kita mau melakukan amal soleh. Contoh, amal soleh apa yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan? Misal ketika bulan biasa kita membaca Al-Quran 1 hari 10 ayat. Maka pada bulan Ramadan kita harus menambah bacaan Al-Quran mungkin 1 hari 1 juz atau amal soleh lainnya. Operasi yang kedua yaitu pengurangan. Insya Allah pada bulan Ramadan Allah akan mengurangi dosa-dosa kita asal kita bisa mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya hal apa yang tidak bermanfaat? Misal bermain game sampai tidak mengenal waktu, atau main HP, buka online shop, itu bisa kita kurangi sehingga kita bisa mengurangi dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, pembagian. Insya Allah pada bulan Ramadan ini Allah akan membagi pahala yang berlipat ganda asal kita mau berbagi dengan sesama. Contoh berbaginya apa? Misal berbagi dengan uang, berbagi ilmu, atau berbagi tenaga. Berbagi tenaga itu apa? Menolong orang tua, membantu orang tua dalam melakukan pekerjaan rumah. Berbagi ilmu itu apa? Bisa belajar bersama dengan teman. Apabila teman tidak mengerti, kita bisa
mengajari atau sharing. Kemudian operasi matematika berikutnya yaitu pembagian. Insya Allah pada bulan Ramadan ini Allah akan membagi pahala berlipat ganda asal kita mau berbagi dengan sesama. Dan yang terakhir yaitu perkalian. Jadi kalau kita sudah mau menambah amal soleh, mau mengurangi dosa-dosa, dan mau berbagi dengan sesama, maka Allah akan melipat gandakan atau mengalihkan amal soleh kita. Kemudian kita akan belajar tentang ilmu ikhlas. Ketika kita punya satu, kita bagikan dan kita menginginkan dua, maka yang kita dapatkan adalah setengah keberkahan. Atau satu dibagi dua, maka hasilnya setengah. Kemudian jika kita mempunyai satu dan kita bagikan dan kita mengharapkan satu, maka yang kita dapatkan adalah satu keberkahan atau satu bagi satu sama dengan satu. Dan yang terakhir, ketika kita punya satu dan kita membagikan, tapi kita tidak berharap apapun atau nol, maka yang kita dapatkan adalah tak hingga atau semakin kita tidak berharap, maka Allah akan memberikan keberkahan berlipat ganda. Dan yang terakhir ada istilah dari penemu Islam matematika yang bernama Al-Khawarizmi. Misal ada satu orang yang beramal soleh, kemudian rupawan, maka kita tambah 0 menjadi angka 10. Kemudian ketika seseorang itu beramal soleh, rupawan, dan kaya, maka kita tambah 0 lagi menjadi angka 100. Kemudian ketika seseorang itu beramal soleh, rupawan, kaya, dan baik, maka kita tambah 0 lagi menjadi angka 1000. Tetapi ketika angka 1 atau yang beramal soleh itu kita hilangkan, maka tinggal sekumpulan angka 0 yang tidak mempunyai arti apa-apa. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita beramal soleh, rupawan, kaya, dan baik, itu harus seimbang. Tetapi ketika kita rupawan, kaya, baik, tetapi kita tidak beramal soleh, maka kita tidak mempunyai arti apapun atau tidak mempunyai nilai. Itu. Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin tanya atau sharing,